Shalom, selamat malam. Nama saya Elsie Elselina Yeimo. Saya semester 5 di Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena. Untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu mata kuliah manajemen proyek, maka saya akan merangkum materi siklus proyek pada mata kuliah tersebut. Sama halnya seperti manusia atau makhluk hidup memiliki siklus hidupnya, demikian pula proyek pun memiliki siklus hidup proyek. Nah, adapun tahapan-tahapan yang dapat kita lihat bersama dalam siklus hidup proyek, yang pertama adalah tahapan konsepsi. Dalam tahapan konsepsi ini ada dua hal yang akan dilakukan. Yang pertama adalah rencana pelaksanaan atau rencana jadwal pelaksanaan. Kapan dimulai dan kapan selesainya. Terus yang kedua adalah rencana anggaran dan sistem pengendalian biaya. Jadi anggaran yang dikeluarkan harus selaras dengan apa yang nanti diterima. Nah, yang ketiga adalah work breakdown struktur. Jadi pembagian tugas yang jelas. Yang keempat adalah bagian yang berisiko tinggi dan cukup sulit. Yang kelima adalah rencana sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Nah, dalam pengadaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, ini harus disesuaikan dengan anggaran yang dianggarkan. Nah, terus yang keenam itu rencana dokumentasi, yang ketujuh adalah rencana peninjauan atas pelaksanaan pekerjaan, yang kedelapan adalah rencana pelaksanaan hasil proyek tersebut. Nah, dalam perencanaan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, material yang digunakan harus sesuai dengan yang dibutuhkan atau yang diminta oleh user. Terus aliran kas, penggunaan aliran kasnya, penggunaan dana yang harus sesuai dengan yang dapat dialirkan oleh user tersebut. Nah, terus jadi pada intinya itu kita harus merealisasikan apa yang dibutuhkan oleh user tersebut. Nah, dalam tahap konsepsi dan tahap perencanaan ini, dana yang dikeluarkan sangat kecil. Dan dalam kedua tahap ini, campur tangan daripada user itu masih tinggi. Tetapi pada tahap yang ketiga adalah tahap eksekusi. Di sini titik porsi pengambilan keputusan itu sudah berada pada tangan pelaksana, dan dana yang dibutuhkan di sini sangat tinggi. Kenapa? Karena dalam tahap inilah proses produksi. Karena dalam tahap ini hal pertama yang akan dilakukan adalah tahap desain di mana spesifikasi daripada proyek itu akan diterjemahkan dalam bentuk skema, gambar ataupun diagram. Dan pembagi tugasnya itu sudah dibagi dalam bentuk sub-sub. Nah, setelah itu maka akan dilakukan pengadaan atas fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dalam proses produksi. Nah, di dalam tahapan produksi sedang berlangsung, maka tugas daripada si manajer ini adalah yang pertama, dia akan melakukan pengendalian terhadap sumber daya yang digunakan. Habis itu dia akan melakukan motivasi kepada pelaksana tersebut atau tenaga kerja yang sedang melakukan pekerjaan, dan melakukan pelaporan atas pelaksanaan proyek tersebut kepada user. Nah, di dalam tahap yang keempat, yaitu tahap yang terakhir, tahap operasi. Dalam tahap operasi ini, keterlibatan daripada pelaksana itu sudah dianggap telah selesai, dan user sudah mulai mengoperasikan hasil produksi secara fisik. Jadi produk fisik itu sudah mulai dioperasikan oleh si user tersebut. Dan apabila suatu saat ada renovasi atas pekerjaan tersebut, maka hal itu akan dianggap suatu sistem baru. Jadi akan dilakukan mulai dari proses awal lagi, mulai dari tahap perencanaan, tahap evaluasi, tahap konsepsi, perencanaan, eksekusi, dan tahap operasi. Sekian hasil rangkuman saya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Shalom, selamat malam.